Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para permisa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah makalah mengatakan al-insanu makanul khata' wa nisyan. Yang artinya adalah manusia itu adalah tempat kesalahan dan tempat lupa. Sudah menjadi normal dan kewajaran bahwa kita ini adalah orang atau makhluk yang biasa salah dan biasa untuk lupa. Kadang kita lupa akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa kewajiban terhadap keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Kadang kita lupa kewajiban kita terhadap pekerjaan kita, lingkungan kita. Bahkan mungkin juga kita lupa kewajiban kita terhadap diri kita. Karena memang kita ditakdirkan untuk berbuat salah. Jika manusia tidak berbuat sama sekali, maka Allah akan mengganti kita dengan makhluk lain yang kemungkinan untuk berbuat salah. Mengapa Allah melakukan hal tersebut? Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat salah, kemudian dia bertobat. Wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Jika kalian manusia berbuat salah, kemudian beristighfar, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kalian nikmat yang besar, nikmat yang bagus, dan nikmat ini berkelanjutan sampai ajal yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika manusia itu lumrah berbuat salah, maka manusia juga lumrah untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita sebuah perangkat, sebuah kemudahan kita untuk bisa diampuni dosa-dosanya. Jika kita perhatikan umat-umat zaman dahulu, ada Bani Israel, umat-umat Yahudi, mereka untuk mampu diampuni Allah Subhanahu wa taala dosanya, maka mereka datang kepada rahibnya, kemudian dia mengatakan dosanya, dan rahib mengatakan kamu wajib menyembelih binatang sesuai dengan kesalahannya. Kemudian binatang itu disembelih dan dibakar di pelataran di halaman Sulaiman Temple yang sekarang berubah menjadi Masjidil Aqsa. Ketika dibakar, apinya menyala ke atas dan asapnya membumbung di langit, itulah pertanda bahwa dosanya diampuni. Kemudian bangsa Nasrani, jika mereka berbuat salah, mereka punya suatu perangkat bagaimana diampuni dosanya. Dengan seperti apa? Mereka datang kepada pendeta-pendeta mereka, mengatakan setelah berbuat dosa A, B, C dan seterusnya, kemudian para pendeta memberikan pengampunan dosa untuk dia. Dari dua bangsa terdahulu ini memungkinkan jika dosa yang kita lakukan, aib kita yang telah kita lakukan terbongkar oleh masyarakat luas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemudahan agar dosa kita, agar kesalahan kita, agar aib-aib yang telah kita laksanakan tidak terumbar ke masyarakat, agar hanya kita dan Allah yang tahu. Apa itu? Allah memberikan kemudahan kepada kita ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan. Allah mengatakan istaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan beristighfar. Bagaimana cara kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan cara menyembelih hewan seperti umat Yahudi? Apakah dengan kita melapor pada kiai kita, ulama kita, imam masjid kita bahwa kita berdosa? Tidak. Kita cukup dalam hati menyesali perbuatan kita. Dalam hati kita sudah sangat menyesal akan pekerjaan yang telah kita laksanakan, sembari mengucapkan dalam lisan kita, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku, saya mohon maaf, saya mohon ampun kepadamu. Permohonan maaf yang tulus dari hati dan ucapkan dengan lisan akan membawakan kita kepada ampunan Allah, maghfirah Allah. Tidak perlu kita untuk mengumbarnya Quran. Dan Allah sangat tidak menyukai umat manusia yang telah Allah tutup aibnya pada malam hari, tetapi dia membukanya pada pagi hari. Ketika dia pagi hari berdosa, Allah tutup aibnya sehingga tidak yang tahu, dia membongkarnya pada malam hari. Ketika dia bermaksiat, dia lapor ke teman-temannya, aku telah bermaksiat dengan si A. Mereka orang-orang yang paling Allah benci. Maka saudara-saudara sekalian,
Dengan kemudahan ini, marilah kita perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar yang sangat mudah dan istighfar yang bagaimana Allah ini sangat mudah untuk memahami. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Pemirsa yang budiman, ada sebuah cerita. Suatu saat seorang alim didatangi seorang jamaah mengatakan, "Ya alim, Pak Ustadz, saya ini rugi dalam berdagang ya Ustadz. Saya ini ingin sukses. Tolong kasih amalan saya." Maka alim mengatakan, "Perbanyaklah istighfar." Oh baik ya. Pulanglah jamaah. Datang lagi seorang yang belum memiliki anak, datang kepada Pak Ustadz, "Pak Ustadz, Pak Yai, saya belum memiliki anak, tolong saya diberikan sebuah doa dan amalan supaya saya memiliki keturunan yang saya damba-dambakan." Beliau mengatakan, "Jika kamu ingin berbanyak anak, memiliki anak, maka perbanyaklah bismillah, perbanyaklah istighfar." Kemudian datang lagi seorang mengatakan, Pak Ustadz, saya ini seorang petani, saya tidak bisa menanam tanpa hujan. Ini sudah berhari-hari tidak bisa. Bisakah saya mendapatkan amalan yang mendatangkan hujan? Maka beliau mengatakan, ya bisa, perbanyaklah istighfar. Ketika 3 orang datang ke depan seorang alim ini, ada seseorang yang mengatakan, yang memperlihatkan kejadian ini dan mengatakan, "Pak Yai, Pak Ustadz, kenapa 3 orang dengan 3 permintaan berbeda?" Jawabannya sama, yaitu dengan istighfar. Dan beliau mengatakan, Allah mengatakan, "Wa nastaghfiru rabbakum yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Jikalau kamu beristighfar, maka Allah akan mengirimkan kepada kalian langit-langit yang penuh dengan awan dan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan akan meluaskan rezeki kamu berupa anak dan harta. Maka sudah sayukianya istighfar itu menjadi adat kita, kebiasaan kita. Baik ketika kita berdosa, baik ketika kita tidak merasa berdosa, maka wajib kita untuk beristighfar. Rasul kita Muhammad SAW mengatakan bahwa beliau paling sedikit dalam satu hari itu beristighfar sebanyak 70 kali. Ada yang mengatakan 100 kali. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa ini? Bagaimana kita dengan keadaan lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan ini? Maka kita jauh lebih banyak, lebih wajib beristighfar. Jikalau Nabi Yunus alaihissalam di dalam perutnya ikan paus terdapat 3 kegelapan yang menyelimuti beliau. Kegelapan di dalam perut ikan paus, kegelapan di dalam malam hari, dan kegelapan di dalam samudera, dan beliau bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun. Maka kita yang sekarang di zaman modern ini lebih wajib beristighfar daripada beliau. Kenapa? Karena kita di dalam kegelapan yang saling berlapis-lapis. Perbanyaklah istighfar, saudaraku. Tidak peduli apa derajatmu, tidak peduli betapa pangkatmu, dan tidak peduli betapa banyak hartamu. Karena istighfar adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita mendapatkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari istighfar kita, dan kita selesai keluar di bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang Allah dambakan, pribadi yang Allah cintai, dan pribadi yang Allah cintai dan ridhoi. Demikianlah kultum kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.